Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ini ada sebuah topik yang menarik bagi generasi muda, karena setelah saya perhatikan, ternyata nggak semua anak muda itu mau sukses secepat mungkin. Nggak semua anak muda itu pengen sukses sedini mungkin. Ya, jadi setelah saya riset ada 3 fakta, saya temukan 3 fakta di lapangan, mengapa anak muda tidak mau sukses semudah mungkin. Nah, apa saja itu? Jangan lupa Anda ketik like ya, klik like-nya. Yang pasti dengan Anda memberikan like, saya percaya video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman Anda dan bisa membuat banyak teman-teman Anda akan sadar dan paham, dan Anda juga membantu banyak generasi muda lainnya untuk mereka sadar. Nah, 3 fakta ini tuh sebenarnya saya bukan baca dari buku, tapi 3 fakta ini berdasarkan pengalaman saya sendiri waktu saya dulu masih muda. Ya, jadi waktu saya dulu masih sekitar usia belasan, 18 tahun, 19 tahun, ketika saya sudah mulai berbisnis kan teman-teman saya tidak mau. Ya, mereka dengan segudang alasannya mereka tidak mau, dan sepertinya ini akan berlaku sampai kapanpun. Nah, di sini saya ada 3 fakta, dan siapa tahu fakta ini juga cocok dengan diri Anda. Nah, fakta yang pertama adalah takut kehilangan teman. Nah, ini dia. Jadi takut kehilangan masa muda lebih tepatnya. Loh, masa muda itu masa yang harus dinikmati. Masa yang harus enjoy. Saatnya naik motor, ya kan? Nongkrong, ngelobi, mumpung masih muda. Nah, ini loh, riset seperti ini tuh setelah saya perhatikan memang benar bahwa banyak anak muda itu tidak mau membuat karir semudah mungkin. Apa? Takut kehilangan masa muda, takut dicap tua. Takut dipanggil takut dipanggil tante-tante katanya. Nah, ini sebuah fakta yang sangat menarik. Jadi akhirnya, dan karena memang kenapa dia nggak mau takut kehilangan masa muda? Ya karena dia tidak mendesak. Karena keadaannya nyaman. Orang tuanya masih menafkahi. Ada yang menafkahi dirinya. Ada yang bayarin sekolahnya. Ini akan jadi berbeda kalau orang tua Anda tidak ada yang nafkahi. Ini akan menjadi berbeda kalau sekolah Anda tidak ada yang menyekolahkan. Beda kasus. Ya, jadi kalau Anda memang terdesak, orang tua Anda sudah tidak bisa nafkahi Anda, orang tua atau sekolah Anda tidak ada yang mau nggak mau, Anda harus putar otak caranya gimana, Anda harus cari jalan keluar. Anda perhatikan siapapun tokoh yang saya wawancara di channel Success Before 30, mereka semua berangkat dari keadaan terdesak. Nah, bisa jadi Anda sekarang belum terdesak. Nah, fakta yang kedua adalah dibilang nggak gaul, ya kan? Jadi kalau teman-teman seusia muda itu kan masih asiknya main game, mabar, main bareng, ya kan? Jadi kalau misalkan bicara soal penghasilan, ya Anda masih ada yang nafkahi gitu loh. Jadi Anda nggak gaul. Jadi teman-teman itu masih asik nongkrong karena orang tuanya tidak menafkahi, ya. Kalau masih ada orang tua yang menafkahi, bisa jadi Anda hidupnya enak. Nah, jadi Anda kenapa tidak mau sukses semudah mungkin? Ya karena sekali lagi Anda belum terdesak. Karena takut dibilang kurang gaul. Nah, fakta yang ketiga, ini yang juga agak lucu sih menurut saya. Alasannya adalah, saya fokus sekolah dulu. Ya, jadi sekolah itu nomor 1, cari duit itu belakangan. Ya, ini sih alasan yang klise menurut saya sih terlihat benar gitu. Dan sekali lagi salah tidak salah, karena saya selalu bilang sekolah itu penting gitu. Ya, tapi tidak cukup. Ya, kenapa saya bilang sekolah itu penting tapi tidak cukup? Karena ilmu kehidupan itu nggak cuma di sekolah, titik. Ilmu kehidupan itu justru Anda dapat paling banyak di luar sekolah. Gitu. Ilmu kesuksesan Anda dapat paling banyak di luar sekolah. Anda mau sukses di masyarakat, Anda mau sukses di dalam karir, itu sebenarnya nggak ada hubungan sama nilai. Nggak ada hubungannya. Nah, oleh sebab itu Anda merasa, ya saya kan sekarang masih fokus sekolah, saya masih fokus S1, saya masih fokus S2, ya kan? Saya masih fokus ini, fokus itu. Ya, nanti cari duit belakangan ya. Nah, singkat cerita, semua orang yang beralasan nggak mau sukses semudah mungkin itu kalau saya riset, jawabannya satu. Karena orang tuanya mampu dan masih ada yang nafkahi, titik. Ini tidak akan berlaku video ini kalau orang tua Anda sudah tidak mampu, Anda dibuang, tidak ada lagi yang menafkahi Anda, orang tua Anda bangkrut, kondisi Anda terpuruk. Nah, ini video ini nggak berlaku. Video ini berlaku
bagi mereka yang sebetulnya kondisinya masih mampu dan mereka beralasan seperti itu. Gitu. Ke sekolah ada yang nganter sopir, ya kan, motor disediakan, transport disediakan, enak. Nah ini nggak berlaku kalau orang tua beli nyicil motor aja udah nggak mampu. Ya, jadi itulah sebab hari ini saya akan garis bawahi. Jadi video ini memang ditujukan bagi Anda yang merasa sukses semudah mungkin itu tidak terlalu mendesak. Ya, kalau saya sih, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya waktu SMP, saya masih ingat saya punya teman anak orang kaya, ya, ke sekolah itu diantar pakai sopir, rumahnya besar. 2 tahun kemudian tiba-tiba dia ke sekolah sudah nggak mampu, sopirnya dipecat, kemudian mobilnya dijual, rumahnya juga dijual, hutang di mana-mana, orang tuanya, dan akhirnya dia ke sekolah cuma naik becak. Itu saya masih ingat. Dan dia dengan kondisi yang malu, dia ke sekolah, orang tuanya sudah tidak mampu. Nah, kalau seandainya Anda semudah mungkin bisa mempersiapkan diri tanpa harus tergantung sama orang tua, why not? Itu kalau saya sih. Ya kan? Karena kita tidak tahu, kita sih tidak mendoakan orang tua Anda itu maaf ya, bangkrut atau bisnisnya lagi jatuh atau karirnya lagi nyungsep gitu istilahnya. Saya juga nggak berharap seperti itu. Tetapi apa salah sih menyediakan payung sebelum hujan? Ya kan? Apa salahnya sih kalau Anda hari ini jangan tunggu hujan, baru Anda kelabakan cari payung? Singkat cerita, video ini saya buat tujuannya satu, membuat anak muda itu mikir. Mikir tentang persiapan diri Anda, cepat atau lambat Anda harus bekerja. Cepat atau lambat Anda harus membangun karir. Cepat atau lambat Anda harus membuat bisnis Anda sendiri. Kenapa Anda tidak mau sukses dan semudah mungkin? Itu tujuan saya membuat video ini. Terima kasih, ada 2 video, silakan ditonton. Salam hebat, luar biasa.